ya? Izin Bu, tadi Ada suratnya? ada. Ada Bu. Selanjutnya Muhammadul Hadir. Nurlaini, Hadir. Sylvia Khalifatul Hadir. saya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwabal ilmi wansur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu ya dal jalali wal ikram rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, hari ini kita akan melangkah sedikit demi sedikit karena kita akan menanyakan sesuatu yang besar. Nah, masih ingat nggak apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses suatu kejadian atau fenomena. Bagus. Nah, apa sih yang kita pelajari kemarin tentang teks eksplanasi? Struktur teks eksplanasi. Ada berapa struktur teks? Tiga. Ada satu. Pernyataan umum. gambaran asal umum suatu peristiwa. Nomor dua. Rangkaian kejadian. Tiga. Interpretasi. Bagus. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, hari ini kita akan membahas tentang aspek kebahasaan teks eksplanasi. Nah, apa itu aspek kebahasaan teks eksplanasi? Di sini punya kartu tentang aspek kebahasaan teks eksplanasi. Bentar ya. Nah, ada 4 kartu untuk bermain dan punya 1 kartu as yang akan diungkapkan setelah kalian bermain. Simpan. Nah, di sini ada 4 kartu. Yang pertama adalah verbal. Apa itu verbal? Kata kerja. Contohnya di dalam kegiatan hari ini, kalian melakukan apa sih? Kata kerja yang termasuk kata kerja. Belajar. Bagus. Ada lagi menyapu. Ada lagi menulis. Ya, bagus. Selanjutnya ada lagi. Mengaji. Nah, itu termasuk verbal. Yang kedua ada nomina. Apa itu nomina? Nah, contoh nomina di dalam kelas ini ada yang bisa sebut pensil, buku, ada lagi papan, ada lagi masih banyak ini. Jam, papan tulis, kipas angin, meja, kursi. Ini termasuk nomina. Kemudian yang ketiga ada adjektiva. Apa itu adjektiva? Kata sifat. Dan contoh kata sifat. Marah. Rajin. Oh, marah. Rajin. Rajin. Baik. Ada lagi? Jahat, pintar, tinggi, pendek, sombong. Baik. Semua itu termasuk kata sifat. Kemudian adverbia. Ini yang terakhir. Apa itu adverbia? Keterangan. Contohnya seperti apa sih? Ini biasanya bergandengan dengan adjektiva. Nah, jika adjektivanya pintar, adverbianya bisa sangat. Jadi sangat pintar, sangat tinggi, paling
tinggi. Paham? Paham. Bisa coba kasih contoh. Lebih tinggi, paling kaya. Itu kata sifat dan kata keterangan. Seperti itu ya. Bisa diingat? Bisa. Oke. Akan simpan kerjanya dan ditambahkan 3 kartu kata lagi. Jadi hari ini kita akan bermain kartu. Ada 2 kartu nomina, 2 kartu verbal, dan 2 kartu adjektifal. Nah, masing-masing orang, masing-masing dari kalian akan mendapat 1 kartu. Nah, jadi nanti ada yang punya 2 kartu verbal, ada yang punya 2 kartu nomina, dan ada yang punya 2 kartu adjektiva ya. Nah, 2 orang ini akan berkelompok membuat 1 kalimat. 1 kalimat nanti ditulis di papan tulis, kemudian digaris bawahi mana yang termasuk verbal, mana yang termasuk nomina, mana kata yang termasuk adjektiva. Boleh bantu kotakkan kartunya? Dikocok aja dulu. Sudah? Pilih salah satu ya, tapi jangan dibuka dulu. Buka bareng-bareng. Pilih satu. Pilih satu. Jangan dibuka dulu. Pilih satu. Pilih satu. Jangan dibuka ya. Sekarang kita buka bareng-bareng. 1, 2, 3. Siapa dapat verbal? Siapa dapat nomina? Siapa dapat adjektiva? Nah, sekarang berkelompok ya, 2-2. Boleh pindah posisi? Boleh. Sampai di ya, boleh pindah posisi sesuai kelompoknya. Oh, sampai nggak connect. Nah, ini kan gangguan. Ibu beri waktu 3 menit untuk buat 1 kalimat cukup? Kurang? Insya Allah cukup. 5 menit? 5 menit ya? Tema ini tentang narkoba. Boleh disepakati membuat kalimat tentang narkoba? Boleh. Boleh? Boleh. 5 menit cukup atau kurang? Cukup. Cukup ya? Ya. Tunggu 5 menit. Bisa dimulai dari sekarang.
yang dapat verba boleh langsung ditulis salah satu aja. Contohnya nggak apa-apa. Kita koreksi bersama ya. Iya. Yang pertama berubah. Seseorang sedang merokok, ia jatuh sakit karena terlalu banyak menghisap rokok. Merokok termasuk verba, betul atau tidak? Betul. Kemudian
Ibuku sedang membeli berbagai macam rokok. Betul apa? Salah, bahwa rokok ini adalah nomina. Betul. Kemudian adjektif, Eki adalah anak yang baik, akan tetapi dia kecanduan narkoba. Apakah baik termasuk adjektif? Termasuk. Karena kata sifat. Selanjutnya kartu ini tadi konjungsi adalah konjungsi. Kenapa disebut kartu as? Karena konjungsi ini yang menghubungkan kalimat-kalimat sebelumnya yang kalian buat. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata penghubung. Betul. Nah, konjungsi ini ada 4. Ingat ada berapa? 4. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif. Apa itu konjungsi koordinatif? Merupakan konjungsi yang menghubungkan dua kata yang setara. Contohnya adalah dan, atau, serta, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalimat setara? Dua kata setara itu? Contohnya, contoh kalimatnya adalah narkoba dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran dan halusinasi. Nah, kesadaran dan halusinasi ini merupakan dua kalimat setara karena termasuk efek dari narkoba. Jadi konjungsi di kalimat ini adalah dan. Nomor 2 adalah konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif menghubungkan dua kata setara yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Nah, contoh kata konjungsi korelatif adalah sehingga, melainkan, maupun, dan lain sebagainya. Nah, contohnya baik pemakai maupun pengedar. Nah, kenapa bisa masuk ke dalam konjungsi korelatif? Karena baik pemakai ini adalah satu kata dan maupun mengedar satu kata lainnya dan mereka setara. Yang ketiga ada konjungsi subordinatif. Konjungsi ini menghubungkan dua kalimat yang tidak setara. Nah, ini bukan kata lagi ya, ini kalimat. Contohnya adalah sebelum, sesudah, agar, supaya, untuk, karena, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya adalah kasus narkoba patut dibasmi karena merugikan banyak pihak. Nah, ini terdiri dari dua kalimat yang tidak setara. Karena ini adalah sebab dan ini adalah akibat. Ya. Jadi konjungsinya adalah kata karena. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian terakhir adalah konjungsi antar kalimat, yakni menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain. Nah, contohnya adalah walaupun, meskipun, selanjutnya, selain itu, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, banyak kasus narkoba yang sudah ditangani oleh Satgas Anti Narkoba. Namun ini adalah konjungsi antar kalimat. Mereka belum menemukan gembongnya. Nah, antar kalimat satu dan kalimat kedua ini dihubungkan dengan konjungsi ini. Bisa dipahami? Bisa. Boleh dicatat ya? Bisa. Ya, boleh kembali ke tempat masing-masing. Berapa menit kita? 3 menit, 5 menit? 1 menit.
Sudah. Selanjutnya terakhir itu dengan lembar kerja ini dibagikan, kalian kerjakan dulu, setelah itu kita baca bersama. Ini boleh dibacakan perintahnya. Setelah membaca teks di atas, uraikan kondisi dari teks eksplanasi pada kolom di bawah ini, serta buktikan teks sebagai pendukung pernyataan. Ini boleh dicoret-coret, boleh serah. Ini kita bahas bersama ya. Yaitu Ini cukup, cukup. Ini ya.
Sudah Bu. Iya. Sudah Bu. Sebelum beranjak ke koreksi, boleh berapa? Berapa di sini? Ada di sini. Nah, kita akan membahas teks tentang narkoba yang merajalela, tapi satu orang membaca satu paragraf ya. Siapa yang dapat kertas ini akan membaca. Kan nyanyi ya? Ya mau. Gak apa-apa, baca aja nanti juga bersama. Nyanyi potong bebek angsa sampai dari sini. Potong bebek angsa sampai di bawah. Tak dansa empat kali, serap ke kanan, serap ke kiri, masuk ke hutan, ambil rambutan, aku kerja sama orang buta. Baca paragraf pertama. Bunyi ya. Ya, paragraf pertama. Narkoba yang merajalela. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah nafza, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, dari paragraf pertama, apakah ada konjungsi? Ada. Konjungsi koordinatif, korelatif, Dan koordinatif lagi. mulai dari kalimat pertama, narkoba sampai berbahaya. Apakah ada konjungsinya? Ada. Di mana? Narkotika dan obat-obatan, Termasuk konjungsi koordinatif. Kemudian kalimat kedua, selain sampai aktif, ada sampai adiktif dan sekarang narkotika, steroid dan zat. Kemudian kalimat ketiga, mulai narkotika sampai akhir. Ada ya, banyak ya. Relasi zat atau obat-obatan atau termasuk konjungsi koordinatif. Kemudian atau lagi tanaman atau bukan tanaman, itu termasuk konjungsi koordinatif ya. Kemudian baik sintetis maupun semi sintetis termasuk konjungsi
Korelatif. Relatif. Selanjutnya atau dan lagi ya. Termasuk koordinatif. Lanjut paragraf kedua. Ada 5 warnanya. Hijau, kuning, kelambu, merah, dan biru. Harus kalau dicoba. Paragraf kedua dibaca ya. Terlalu terbukanya sosial media untuk semua kalangan menyebabkan narkoba semakin marak di Indonesia. Sosial media sangatlah berperan di kehidupan ini karena melalui sosial media bisa terjadi jual beli secara online. Untuk jual beli itu tidak terbatas, apapun pasti ada di via online. Pemerintah juga kurang memperhatikan masalah jual beli via online yang sangat memperhatikan narkoba pun ikut mengisi situs jual beli online. Hal itu menyebabkan narkoba semakin mudah didapat di negara Indonesia ini. Yang kalimat pertama ada kondisi Ada. Yang mana? Untuk. Termasuk kondisi apa? Koordinatif. Katanya adalah untuk. Kenapa disebut koordinatif? Karena menghubungkan dua kalimat yang tidak setara. Kalimat terlalu terbukanya sosial media dan kalimat semua kalangan sampai Indonesia ya. Kemudian kalimat kedua, apakah ada kondisi? Karena termasuk kondisi apa? Subkoordinatif. Sama ya. Ya. Kemudian ada lagi. Ada dan. Untuk ini Ya. selesai kalimatnya. Iya, ada yang begini. Beranjak langsung ke yang terakhir. Kalimat terakhir itu ada hal itu. Iya. Termasuk kondisi apa? Itu konjungsi antar kalimat. Antar kalimat. Kenapa kondisi antar kalimat? Satu kalimat. Karena hal itu merupakan penghubung antar kalimat sebelum dan sesudahnya ya. Narkoba pun ikut mengisi situs jual beli online. Itu kalimat sebelum. Kemudian hal itu menghubungkan dengan kalimat sesudahnya. Jadi menyebabkan sampai di lanjut. Satu, aku sayang ibu. Dua, sudah saya. Tiga, satu, dua, tiga, saya semuanya. Dibaca paragraf terakhir. Yang maksudnya orang asing di Indonesia juga menyebabkan narkoba di Indonesia merasakan. Seharusnya perintah yang memerintah menangani masalah orang asing yang sudah masuk di Indonesia. Orang asing itu sebenarnya membawa uang itu terhadap masyarakat Indonesia. Meskipun orang Indonesia sendiri telah melanggar pembangunan dari dulu, namun dengan adanya pengaruh dari orang asing itu membuat orang Indonesia semakin tertarik menggunakan narkoba. Karena harga narkoba yang sangat ekonomis menjual obat yang satu ini Mana saja yang termasuk kondisi? Dengan. Yang termasuk kondisi apa? Koordinatif. Ya. Kemudian Meskipun meskipun termasuk kondisi itu antar kalimat. kemudian Namun kondisi itu antar kalimat. namun ya Ya. Karena kondisi apa? koordinatif. Sudah berapa itu? ada 4. Ada lagi? Tidak. Ada lagi? Apa? Seharusnya termasuk kondisi antar kalimat. antar kalimat. Terus sekarang dengan selanjutnya dan lain-lain.
Sudah, sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, apa yang dapat kita tangkap dari pelajaran kali ini? Kita bisa tahu tentang apa? Konjungsi. Keterangan. Apa itu keterangan? Ada dia. Lupa kan? Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Kita bahas ini lagi ya. Baik, Bu. Ini verbal nominal adjektif. Apa di sini ada konjungsi? Coba dilihat lagi. Ada. Mana? Coba. Satu. Karena ini termasuk konjungsi Subordinatif. ya. Kemudian nomor 2 ini ada Sedang. termasuk konjungsi apa? Yang ketiga, akan ada. Ini ganda ya, akan ada. Ini termasuk konjungsi karena menghubungkan kalimat pertama dan kalimatnya. Bagus, kasih jawaban ya. Belum selesai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ada yang mau mimpi? Aisyah, Bu. Yang diminta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman nafi'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun